Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Novi. Nah, kali ini kita akan masuk ke muatan pelajaran PPKN yang submaterinya adalah hidup rukun. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin Bu Novi sampaikan. Yang pertama, anak-anak harus selalu diingat bahwa kalian sudah kelas 6. Duduk di kelas 6 itu tidak hanya menjadi anak yang paling besar, tetapi kalian juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada kelas-kelas sebelumnya. Maka kalian harus lebih bisa mengatur diri kalian, mengatur waktu kalian, agar kalian tahu kapan harus bermain, kapan harus belajar. Nah, kemarin-kemarin Bu Novi masih melihat beberapa dari kalian yang melaksanakan atau menyelesaikan tugas pembelajaran jarak jauh hanya sekadarnya. Atau kalau bahasa kasarnya, Bu Novi boleh menyebut yang penting ngumpul begitu. Maka mulai saat ini, mulai di tema kedua ini, Bu Novi ingin lebih melihat kalian yang serius. Bu Novi yakin kalian mempunyai sisi yang serius. Maka tunjukkan keseriusan kalian dalam belajar, bersungguh-sungguh, agar nantinya kalian memang benar-benar satu, mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Yang kedua, kalian paham apa yang kalian pelajari atau apa yang sudah kalian pelajari. Nah, itu tadi pengantar dari Bu Novi. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi. Nah, hidup rukun itu mempunyai arti seperti yang bisa kalian baca. Ada dua kata, hidup dan rukun. Rukun itu artinya baik dan damai, tidak bertengkar. Sedangkan hidup rukun itu artinya adalah hidup bersama dengan masyarakat yang dipenuhi dengan kasih sayang, saling menghormati dan saling mengasihi antar warga. Itu tadi pengertian dari hidup rukun. Nah, hidup rukun ini harus dilaksanakan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Mengapa ketiganya? Agar kita dapat menikmati manfaat dari hidup rukun itu tadi. Manfaatnya apa? Nanti kita bahas. Lanjut ya anak-anak. Nah, berikut beberapa contoh hidup rukun di rumah. Nah, hidup rukun di rumah itu dilakukan oleh semua anggota keluarga. Contoh, hormat dan patuh terhadap orang tua. Hormat dan patuh terhadap orang tua itu dilakukan oleh semua anak yang ada atau yang tinggal di rumah itu. Yang kedua adalah makan bersama keluarga. Contoh ini merupakan penerapan hidup rukun. Tidak mungkin orang yang tidak rukun itu akan mau makan bersama. 3. Belajar bersama keluarga. Terutama sekarang ketika kalian pembelajaran jarak jauh. Maka kalau kalian menemui kesulitan dan kalian takut kepada Bu Novi, kalian boleh tanya kepada saudara atau orang tua, kerabat yang menurut kalian bisa memberi jawaban. Yang berikutnya, mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Seperti di contoh ini, bapak ibunya baru menjahit, anak-anaknya main. Begitu. Nah, meskipun di sini beda kegiatan, yang satu bekerja, yang satu bermain, tetapi kita bisa lihat bahwa dalam gambar itu tercermin
kehidupan yang rukun antar anggota keluarganya. Gitu. Berikutnya, hidup rukun di sekolah itu dilakukan oleh semua warga sekolah. Yang disebut warga sekolah yang pertama adalah Bapak Ibu guru. Yang kedua adalah kalian. Betul, kalian sebagai siswa itu termasuk warga sekolah. Nah, beberapa contoh hidup rukun di sekolah antara lain. 1. Hormat dan patuh terhadap guru. Mengapa? Karena guru itu merupakan orang tua kedua dari kalian setelah orang tua kandung kalian. Yang kedua, bermain bersama teman sekolah. Tentu ini tanpa membedakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, menolong teman sekolah yang kesulitan. Menolong dalam konteks dia memang membutuhkan bantuan. Tetapi kalau misalnya ketika ujian, ya jangan saling membantu ya teman-teman. Yang berikutnya, belajar bersama teman di sekolah. Yang ketiga, yaitu hidup rukun di lingkungan masyarakat, di mana ini dilakukan oleh semua warga masyarakat, mulai dari Pak RT, RW, kemudian semua warga yang ada di daerah situ. Contoh penerapannya yang pertama adalah menolong tetangga yang membutuhkan. Tentu ini harus melihat situasi dan kondisi orang yang mau dibantu, karena di sini ada kata membutuhkan. 2. Menengok tetangga yang sakit. Menengok tetangga yang sakit itu merupakan salah satu cermin dari hidup rukun. 3. Bersama-sama membersihkan kampung. Nah, hidup rukun itu membawa beberapa akibat atau manfaat dari hidup rukun. Yang pertama adalah tidak adanya pertengkaran atau perselisihan antara satu orang dengan yang lain. Yang kedua, kehidupannya menjadi harmonis. Harmonis itu artinya adalah serasi. Selain itu, harmonis bisa juga diartikan dengan seia sekata. Seia sekata itu artinya kalau Bu Novi mengatakan kamu perlu belajar, maka kamu juga seia sekata dengan Bu Novi, setuju dengan pendapatnya Bu Novi, supaya kalian atau berkaitan dengan kalian harus belajar. Yang ketiga adalah hidup menjadi aman. Aman itu artinya adalah tidak ada bahaya, tidak ada ancaman. Yang keempat, hidup menjadi tentram dan damai. Tentram itu artinya adalah tidak ada kekacauan atau tenang. Sedangkan damai artinya adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada permusuhan. Begitu. Yang terakhir adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kita ingat-ingat kembali bahwa dulu sebelum negara Indonesia itu merdeka, maka persatuan dan kesatuan itulah yang menyelamatkan bangsa kita sehingga bisa merdeka sampai saat ini. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Persatuan berarti bersatunya bermacam-macam kebudayaan menjadi utuh dan serasi. Contoh kegiatan yang menunjukkan atau mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ini masih Bu Novi gabung untuk di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Harapan Bu Novi kalian tetap bisa membedakan apakah itu contoh kegiatan yang dilakukan di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Yang pertama, saling membantu dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, membantu ibu memasak di dapur.
Yang ketiga, membantu orang lain yang berkesusahan. Yang terakhir, gotong royong. Entah itu membersihkan saluran air, entah itu membersihkan rumput, dan seterusnya. Nah, ada tugas untuk kalian. Yang pertama adalah buatlah jadwal. Jadwalnya boleh ditulis, boleh tidak, karena bukan itu yang Bu Novi minta untuk dikumpulkan kepada Bu Novi. Kegiatan bersama yang kalian jadwalkan bersama keluargamu, contohnya berdoa bersama sebelum tidur, atau berdoa malam, atau makan bersama, atau bersih-bersih rumah bersama dengan keluarga, atau bahkan bisa juga memasak bersama keluarga. Jadi silahkan buat jadwal kegiatan bersama dengan keluargamu yang memungkinkan semua anggota keluargamu bisa ikut serta. Kegiatannya cukup satu saja. Jadwal artinya adalah menyamakan waktu kapan kegiatan pelaksanaan atau kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Misalnya, doa malam bersama yang akan dilaksanakan di hari Rabu 19 Agustus 2020 pukul 7 malam misalnya. Itu contoh jadwalnya. Sekali lagi, kegiatannya cukup satu. Jadwal yang Bu Novi maksud adalah menyamakan waktu antar anggota keluarga. Jadi kamu, orang tuamu, dan saudara-saudaramu. Nah, setelah kalian tentukan kegiatan dan jadwal pelaksanaannya, kalian laksanakan. Waktu pelaksanaannya, Bu Novi batasi mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2020. Bu Novi ulang, itu dipilih hanya 1 hari minimal. Seandainya kalian mau melaksanakan setiap hari, itu akan lebih baik. Nah, kegiatan yang kalian pilih itu harus kegiatan yang mencerminkan hidup rukun dalam keluarga kalian. Nah, nanti ketika kalian melaksanakan kegiatan yang sudah kalian rancang, salah satu anggota keluarga itu diminta untuk mengambil foto kegiatan tersebut. Tentu dalam kegiatan itu tidak hanya kamu sendiri yang terlihat, harus ada anggota keluarga yang lain. Nah, foto dikirimkan kepada Bu Novi paling lambat tanggal 23 Agustus 2020. Jadi, ini jadwal kegiatannya itu bisa dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Minggu depan tanggal 23 Agustus 2020. Jangan lupa difoto 1 kali saja, kemudian fotonya dikirimkan kepada Bu Novi. Itu tadi penjelasan dan tugas dari Bu Novi. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga berhasil, semoga lancar. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.